Dalam hidup kita, Tuhan punya kehendak. Saya percaya kalau orang bisa lahir ke dunia ini, bukan karena kebetulan, bukan karena kemauan orang tuanya, tapi karena Tuhan punya rencana. Di dalam hidup setiap kita, ada kehendak Bapa, yaitu pekerjaan baik yang Dia titipkan dalam hidup kita. Hari ini, mari lihat hidupmu. Apakah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini? Bentuk kepercayaan Tuhan bermacam-macam. Yang pertama, kekayaan, nama besar, jabatan, keluargamu, anak-anakmu, pelayananmu, bahkan apalagi talentamu, kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu merupakan benih modal yang Tuhan berikan untuk kita menghidupi panggilannya. Katakan amin. Yesus sangat serius untuk kita orang percaya menghidupi kehendak Bapa dalam hidup kita. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di negara luar ya, di negara Asia. Beliau punya gereja yang sangat besar. Gereja yang dikenal internasional. Gembalanya ini sampai diundang bicara di conference internasional. Dan kemudian suatu hari gembalanya nih terkena kasus. Lalu dia dipenjara. Dan di dalam penjara dia sangatlah terpuruk. Dan dia menyaksikan bahwa dia berada di tempat terendah, titik terendah dalam hidupnya. Dan dia sangat stres sekali. Dipermalukan, merasa jatuh, dihina dan ditinggalkan. Dan dia mulai komplain sama Tuhan di dalam penjara. Dia berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Dan dia sungguh-sungguh lakukan itu di penjara. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku khotbah banyak orang bertobat. Aku sudah melayani engkau dari muda. Aku sudah mengembalakan ribuan jiwa. Dia sebut segala apa yang dia buat Tuhan. Tapi dia bilang, dia dengar Tuhan bicara sama dia. Aku tidak mengenal kamu. Dia bilang gini, Tuhan bicara sama dia. Kamu tidak sungguh-sungguh mengenal aku. You don't really know me. Waktu saya dengar kesaksian ini, saya terhenyak dan terdiam. Saya berpikir, Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita orang Kristen, kita pikir kita udah sateduh ya. Kita pikir kita udah ngalamin Roh Kudus ya. Di gereja kalau nyembah berasa jamahan-jamahan gitu ya. Bulu kuduk berdiri dan sebagainya gitu kan. Kita pikir wah kita dengar suara Tuhan. Kita dipimpin Tuhan, kita disertai, diberkati Tuhan. Usaha kita maju, kita kaya katakan. Semualah yang Anda bisa punya alasan. Gue yakin gue dikenal Tuhan gitu ya. Dipakai Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, kamu tidak sungguh-sungguh mengenal aku. You don't really know me. Saya diam dengar itu dan saya renungkan. Yuk sama-sama renungin yuk. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Bapa dalam hidup kita? Kita tahu dia karena dia Tuhan. Tapi Anda tahu maksud saya. Orang bisa ditanya, kamu pernah dengar Ibu Heni Kristianus? Oh saya tahu. Kamu kenal dia? Belum tentu. Bisa paham ya? Kita tahu Tuhan. Tapi apakah Tuhan kita sungguh-sungguh mengenal dia dan seperti dia mengenal kita? Dan salah satu hal yang menjadi tanda orang mengenal Tuhan adalah orang mengerti kehendaknya dan melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Terlepas dari semua kesibukan kita dalam bekerja, bangun usaha, bangun karir, bangun hidup, cari uang dan lain sebagainya. Kita perlu punya waktu tenang untuk merenung. Apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Especially kalau Anda sudah berada di titik di mana Anda gak butuh apa-apa lagi. You have everything you want. You've got everything you've wanted. Anda sudah memperoleh semua yang Anda inginkan. Anda sudah berada di satu titik di mana sebenarnya Tuhan udah kasih semua yang Anda mau. Ask yourself this question. Tanya pada dirimu sendiri. What is it really He wants?
Apa yang sebenarnya Tuhan mau dari hidup saya? Karena Yesus bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pengenalan akan Tuhan sangatlah penting. Dikenal Tuhan sangatlah penting. Jangan sampai kita pikir kita udah rajin nabur, kita pelayanan, kita dipakai Tuhan. Tapi ketika kita berdiri di tahta pengadilan Tuhan dan dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Saya rasa gak ada pengalaman yang lebih menyedihkan daripada itu. Amen. Hari ini apakah Anda sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dan mengerti kehendaknya? Mari kita belajar dari Yesus. Mendahulukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara di mana Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Dan kehendaknya menjadi absolut dalam hidup kita. Kehendak Allah menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mendahulukan kehendak Bapa di atas semua kebutuhan kita. Jangan kayak orang gak kenal Tuhan. Tuhan tahu yang kita butuh. Tapi dengar nih, tetapi carilah dahulu. Berhenti. Tuhan tahu kita butuh hidup. Tuhan tahu kita butuh duit. Tuhan tahu kita butuh sehat. Tuhan tahu kita mau hidup bahagia. Tuhan tahu kita mau nikah. Banyak yang jomblo resah. Tapi dengar, tetapi carilah dahulu. 3 kalimat ini membuat kita paham. Above everything you needed. Above everything you wanted. God's will be done. Kehendaknya harus yang utama dalam hidupmu. Amen. Tetapi carilah dahulu. Katakan sama-sama. Tetapi carilah dahulu. Penting gak? Lebih penting gak? Dari semua yang kita butuhkan? Kerajaan Allah. Artinya kehendaknya. Yang kedua, kebenarannya. Wow. Kehendak Allah dan kebenaran firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi pagi saya saksikan bagaimana ayat ini menjadi rema dalam hidup kami. Ketika saya dan suami memutuskan untuk menomorduakan keinginan dan kepentingan kami. Dan mendahulukan keinginan dan kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Kami memutuskan untuk taat, meninggalkan kenyamanan hidup di Australia. Pulang kembali ke Indonesia dan menjawab kerinduan hati Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang miskin di Indonesia. Melahirkan 1000 pemimpin bagi bangsa Indonesia. Dan lihat, dengar baik, kami harus meninggalkan kenyamanan. Yang Anda lihat hari ini adalah buah yang kami tabur 18 tahun lalu. Lama gak 18 tahun? Orang cuma lihat hasil. Orang gak lihat taburannya, air matanya, susah payahnya, sengsaranya. Tadi pagi saya cerita bagaimana kami melewati hinaan demi hinaan, kesusahan demi kesusahan. Kami memiskinkan diri sendiri dan pulang ke Indonesia. Keluarga tidak ada yang bantu karena semua merasa kami bodoh. Tapi kita pelayanan tuh mulai dari bawah, masuk ke pelosok-pelosok, punya duit dikit terbang ke Papua, punya duit dikit terbang ke Mentawai. Mama saya kasih saya duit aja saya cemplungin ke yayasan buat bantuin masyarakat di pegunungan. Tak beliin sembako semua. Mama saya bilang, kamu kalau dikasih duit apa-apa tuh jangan kasih orang. Saya nggak bisa. Justru saya dapat rema. Kenapa Tuhan pilih saya dan izinkan saya hari ini nolong banyak orang miskin? Soalnya saya nggak pernah nahan-nahan berkat Tuhan buat orang. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saya salurkan. Duit sendiri aja disalurkan apalagi duit Tuhan. Amen. Saya bersyukur. Anda harus tahu. Kami yang tadinya dihina-hina. Dicerca-cerca. Ngapain kamu pelayanan orang miskin. Bantuin anak-anak NTT. Nih di Tangerang banyak orang susah. Saya digituin. Kebanyakan yang saya temukan yang gak nolong paling banyak ngomong. Jujur aja. Orang Kristen itu lebih banyak komentar
daripada bantunya. Capek pelayanan orang miskin. Tahu kenapa? Pelayanan orang miskin di Indonesia ini dianggap tambahan. Orang lebih seneng nabur ke gereja. Pancinganlah lebih cepat balik daripada nolong orang miskin. Bahkan ada yang tidak percaya, Ibu Heni benar ke pedalaman bantu orang-orang susah. Zaman dulu nggak ada sosial media, saudara, nggak ada IG, nggak ada TikTok, nggak ada WhatsApp. Bagaimana membuktikan kami benar-benar bantu orang-orang miskin di pedalaman? Aduh, susah sekali. Aduh, Tuhan Yesus. Kalau ingat masa-masa susah, saya ingat gini, ada kemurahan dan kemurahan Tuhan yang menghibur saya. Sehingga waktu itu susah sekali kok rasanya nggak susah gitu loh. Bisa sukacita, melayani aja. Hari ini Anda pikir, wah dia udah ngetop. Saya nggak pernah mengetop-ngetopin diri sendiri. Nggak pernah beli-beli follower. Orang udah pasang khotbah-khotbah saya di YouTube sebelum saya sendiri punya YouTube. Orang udah upload khotbah saya di TikTok sebelum saya punya TikTok. Bahkan sejujurnya akun TikTok dan Facebook saya bukan saya yang pegang, saya aja nggak tahu passwordnya. Benar. Siapa yang pegang? Saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan itu memberikan kemurahannya dan memberikan anugerah demi anugerah dalam hidup kami. Orang-orang yang dulu menghina kami, hari ini Tuhan mempermuliakan kami di depan mata mereka. Kami saksikan sendiri betapa Tuhan sangat baik. Firman Tuhan ini jadi rema. Waktu kamu mendahulukan kepentingan Tuhan, mengejar apa yang jadi kehendaknya dalam hidupmu, semuanya ditambahkan. Amen. Haleluya. Orang kan selalu komentar kalau kita diberkati. Lagi kita susah gak nolong kita, bener gak? Udah jangan dengerin. Saya ngambil prinsip, firman Tuhan terbukti. Siapa yang menabur banyak menuai banyak. Haleluya. Amen. Mari belajar mengerti bahwa Tuhan punya kehendak dalam hidupmu. Kamu harus kejar itu. Di atas semua kepentinganmu, di atas semua kebutuhanmu. Jangan kejar kaya, kejar Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan dekat dengan kasih karunia-Nya. Kalau anakmu nurut sama kamu, kamu sayang enggak? Kalau anakmu tuh nurut sama kamu, kamu juga pengen nyenengin dia, bener gak? Sama Tuhan juga gitu. Mungkin Tuhan kasihan sama saya sama Jojo. Pendeta pedalaman jualan kaos. Jadi sekarang dikasih ke luar negeri. Gratis lagi, haleluya. Berangkatin hamba-hamba Tuhan lagi. Anak-anak pedalaman lagi. Saya tuh ngimpi apa hari ini bisa ke Israel, saudara? Ngimpi dari mana bisa ke Amerika? Sekarang bolak-balik gereja Amerika mau ngundang saya khotbah, saya tolak-tolakin, songong gak tuh? Karena saya gak kejar duit. Saya kejar apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tuhan mau saya mengembalakan. Tuhan mau saya memuridkan. PK dolar, bye-bye gak apa-apa. Yang penting saya melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita belajar mengenal kehendak Bapa. Tahukah Anda bahwa kehendak Bapa bagi dunia ini adalah Dia tidak mau seorang pun binasa. Bapa sangat mengasihi kita. Kenapa alasan Kristus datang ke dunia? Dia tidak mau seorang pun binasa. Tetapi Dia mau semua orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan tidak mau seorang domba hilang. Tuhan tidak mau seorang anak-anak ini hilang. Kerinduan Tuhan, semua orang diselamatkan. Mari menangkan teman-teman dan keluarga kita. Kita nggak boleh diem aja dan melihat mereka binasa. Berdoalah buat keselamatan jiwa mereka. Dan jangan sungkan untuk menegur, menasehati teman, saudara, orang tua, pasangan kita yang hidup dalam dosa. Anda kalau diam aja, Anda mencelakakan mereka. Kalau Anda cuek, gak peduli, sungkan, malu, saya kasih tahu, Anda membiarkan mereka binasa. Kita harus berdoa supaya Tuhan menyelamatkan jiwa mereka. Tapi mulut kita juga harus menasehati mereka untuk kembali ke jalan Allah. Saudara dengar,
Anda pasti punya teman-teman yang hidup dalam dosa. Anda pasti punya teman-teman yang mungkin bisnisnya gak legal. Di luar dia punya simpanan, bukan cuma duit, tapi wewek gombel. Anda pasti punya teman-teman yang Anda tahu dia ngedrak, hidupnya kacau. Dengar, jangan diam saja. Anda bilang gini, Bu Heni, kita gak mau kepo urusin orang lain. Tahukah Anda ini kehendak Allah supaya tidak ada seorang pun binasa. Supaya mereka tidak binasa, kita harus menyelamatkan mereka dari maut. Gimana caranya? Ajak mereka berbalik dari jalan mereka yang sesat. Kalau ada temanmu yang mulai meninggalkan iman, jauh sama Tuhan, kamu harus dekati. Kamu harus bilang kenapa kamu jadi telinga buat mereka. Cerita tentang masalah keluarganya, dengarkan, kasih nasihat, kuatkan, berdoa buat mereka. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Allah. Jangan diam aja. Kekristenan bukan bicara hari Minggu aja ke gereja, tapi bagaimana kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Orang percaya, kita harus memberitakan tentang Injil pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus. Cara memenangkan jiwa yang paling efektif adalah lewat hubungan. Orang yang kenal sama kita, yang percaya sama kita, pasti mau dengerin kita. Saudara, penginjilan yang sangat sederhana. Seorang teman yang menolong dia ngajar matematika. Anda kalau mau nginjilin orang, mau menangin keluargamu, nomor satu, hidupmu harus jadi berkat buat dia. Anda mau jadi saksi Kristus? Pastikan hidupmu jadi berkat dulu bagi orang lain. Anda tidak bisa nginjil orang lain. Suruh mereka bertobat. Kalau dia lihat kamu juga masih ngobat. Anda mau ngajarin orang untuk kenal Tuhan. Dia bilang gini, hidup gua aja lebih baik dari lu bro. Kalau Anda ingin memenangkan jiwa, pertama Anda harus berdoa buat jiwanya supaya Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, Anda harus jadi sahabat buat dia. Yang menolong dia, jadi berkat untuk hidupnya. Yang ketiga, Anda harus peduli, jiwanya harus selamat. Anda harus berani menegur dia akan kesalahannya.